Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ya. Selamat pagi para siswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Ya, diharap semuanya sehat ya. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga pola makan, sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit, terutama pada masa pandemik seperti saat ini. Diharap juga hari ini semua semangat ya mengikuti pembelajaran. Siap, Bu. Oke, sebelum dimulai, kita absensi terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak berangkat? Masuk semua. Ya, masuk semua ya, nihil. Oke, bagus, tertib. Bagus. Ya, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur pembanding dan alat ukur dasar. Tujuan kita belajar materinya apa sih? Ya, supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan alat ukur pembanding itu. Macam-macam alat ukur pembanding. Penerapan alat ukur pembanding dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Ya, kita akan belajar itu ya hari ini, oke. Yang pertama, pengertian alat ukur pembanding. Alat ukur pembanding adalah alat ukur yang sudah dikalibrasi. Dikalibrasi itu apa? Jadi dikalibrasi itu sudah melalui tahap pembandingan dengan standar internasional maupun nasional, sudah akurasi, sudah tersertifikasi, tentu saja itu. Jadi hasil dari alat ukur pembanding ini juga sudah sesuai standarnya, ya seperti itu. Jadi sudah valid ya hasilnya. Ya, sampai pengertian, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Lanjut, Bu. Oke, sudah paham ya berarti? Ya, kita lanjut. Berikutnya yaitu macam-macam alat ukur pembanding. Ada yang bisa menyebutkan nggak sih contoh alat ukur pembanding yang kalian ketahui saja? Penggaris. Ya, Bagas, benar ya, penggaris. Jadi di sini kita akan belajar tentang 3 macam alat ukur pembanding. Yang pertama, mistar ukur, mistar insut, dan mikrometer. Yang pertama yaitu mistar ukur. Pengertiannya apa sih? Nah, mistar ukur merupakan alat ukur untuk mengukur dimensi panjang benda. Ketelitiannya berapa? Sebesar 1 mm. Contohnya mistar ukur itu gimana sih? Nah, ini yang pertama penggaris plastik. Ya, kita sering menggunakan ini sudah di kelas. Kalau dalam teknik mesin ya untuk menggambar teknik gitu ya. Kita menggunakan ini. Lalu ada lagi nih ini. Nah, ini mistar baja. Kita juga sering menggunakan ini kan, misal di bengkel lagi menggubut. Kita juga bisa menggunakan ini untuk mengukur dimensi job kita. Lalu ada lagi nih contohnya. Nah, ini mistar ukur pita ya. Ini digunakan untuk penjahit-penjahit macam itu. Jadi dari bahannya juga menyesuaikan kegunaannya ya. Ya, sampai mistar ukur, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Lanjut, Bu. Oke, saya lanjut, berarti sudah paham ya. Selanjutnya yaitu jangka sorong atau mistar insut. Pengertiannya apa sih? Jangka sorong merupakan alat ukur untuk mengukur dimensi benda yang memiliki skala utama dan skala nonius. Oke, ini jangka sorong ya. Coba ada yang tahu nggak sih skala noniusnya tuh di mana, skala utama di mana? Misal ini bagian A ya, ini bagian B. Skala noniusnya di bagian yang mana? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Hilda. Di bagian A. Bagus sekali ya, bagus sekali, benar ya ini. Ini skala nonius dan ini skala utamanya. Ya, ketelitian jangka sorong ini sebesar 0,1 mm. Perbedaannya dari penggunaannya ya sudah jelas dari bentuk. Ini kan ada penjepit ya. Cara memakainya, kalau penggaris tadi cuma tinggal nempel. Terus kalau jangka sorong ini juga digunakan untuk mengukur ketebalan, terus kedalaman. Kalau penggaris tadi cuma sekedar panjangnya saja, seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Lanjut, Bu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga yaitu mikrometer. Mikrometer merupakan alat ukur untuk mengukur dimensi benda yang memiliki skala utama dan skala putar. Ketelitiannya sebesar 0,01 mm. Nah, jadi letak dari skala utama dan skala putar dapat dilihat pada gambar ini ya. Mikrometer ini lebih teliti dibanding mistar ukur dan mistar insut ya. Jadi dapat digunakan untuk mengukur benda yang lebih tipis lagi, sangat tipis, bisa digunakan untuk itu ya. Sampai mikrometer, apakah ada yang ingin
Belum. Lanjut, Bu. Berikutnya yaitu penerapan penggunaan alat ukur pembanding dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mistar ukur, sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran ya, untuk mengukur di kertas, lalu kalau bengkel menggunakan mistar baja, mengukur job benda saat mengebut, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mistar insut atau jangka sorong, itu juga bisa digunakan misal dalam membubut ya, untuk mengukur benda karena untuk kedalaman, kelebaran dan lain-lain yang tidak bisa diukur menggunakan mistar tadi, mistar ukur. Yang ketiga yaitu mikrometer. Ini biasa digunakan oleh mekanik atau tukang servis elektronik ya. Digunakan untuk mengukur tembaga yang ada dalam kabel ya. Selain itu bisa digunakan untuk mengukur ketebalan plat. Ya, karena kan plat itu tipis banget, jadi lebih teliti menggunakan mikrometer dibanding alat ukur yang lain. Sampai dengan penerapan penggunaan alat ukur pembanding. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang masih bingung? Bu, izin bertanya, Ya, Bagas. apakah jenis alat ukur hanya jenis pembanding saja atau ada yang lainnya, Bu? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Bagas. Jadi begini, alat ukur itu dibedakan menjadi dua, digolongkan menjadi dua berdasarkan sifat aslinya. Yang pertama yaitu alat ukur langsung, yang kedua yaitu alat ukur tidak langsung. Pengertiannya apa sih? Jadi alat ukur langsung merupakan alat ukur yang datanya langsung bisa dibaca pada waktu pengukuran melalui alat ukur itu sendiri. Sedangkan alat ukur tidak langsung, hasil datanya hanya bisa dibaca melalui bantuan dari si alat ukur langsung. Begitu. Nah, itu tadi kan pengertiannya. Contohnya tuh yang gimana? Ya, contoh dari alat ukur langsung tuh alat ukur pembanding dan alat ukur dasar yang kita pelajari hari ini. Ada 3 kan, mistar ukur, mistar insut atau jangka sorong, dan mikrometer. Lalu contoh yang alat ukur tidak langsung tuh apa sih? Salah satunya yaitu dial indikator. Seperti itu. Bisa diterima ya? Masih dipahami? Paham. Oke, bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain? Ada yang ingin bertanya? Lanjut, Bu. Baik, jika tidak, ini ada penugasan untuk hari ini ya. Dikumpulkannya minggu depan ya, paling lambat minggu depan. Kalau ada yang masih belum paham, kurang mengerti, ya nanti bisa ditanyakan kepada saya secara langsung. Seperti itu. Baik, mari kita mencoba menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Adakah yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Ya, Lutfi. Jadi, alat ukur pembanding yaitu alat untuk mengukur dimensi benda yang sudah sesuai standar. Ya, benar sekali ya, bagus sekali sudah mencoba untuk menyimpulkan. Jadi pengertian dari alat ukur pembanding yaitu alat ukur yang sudah sesuai standar, valid, sudah dikalibrasi, sudah tersertifikasi, seperti itu. Lalu untuk contoh atau macam-macam dari alat ukur pembanding ini apa aja? Ada 3, yaitu mistar ukur, mistar insut atau jangka sorong, dan mikrometer. Ini juga urutannya sudah sesuai ya, dari tingkat ketelitian, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Kemudian untuk contoh penerapan penggunaan dari alat ukur pembanding ini tuh apa aja sih? Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, digunakan dalam kegiatan pembelajaran, digunakan oleh siswa, pengajar, lalu digunakan oleh mekanik ataupun tukang servis. Ya, itu kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan minggu depan kita akan belajar tentang cara menggunakan alat ukur pembanding tadi. Jadi cara menggunakan mistar ukur, cara menggunakan jangka sorong, dan cara menggunakan mikrometer. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Untuk mensyukuri atas ilmu yang sudah kita dapatkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Tetap semangat ya, masih semangat? Masih. Oke, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga pola makan ya. Saya cukupkan pada hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi